Hao, halo pengyaman semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Nyonya Wang di sini. Eits, jadi sudah bukan Nyonya Wang lagi ya channelnya pengyaman. Jadi berdasarkan komentar di video-video sebelumnya katanya lebih akrab pakai nama saja, karena kalau pakai nyonya di depan kayak kesannya lebih tua katanya. Jadi supaya lebih akrab, jadi saya mengganti nama channel ini dengan nama saya pribadi resmi, Milka dan Wang Jian China Vlog. Ya, jadi pengyaman, hari ini saya senang sekali karena sudah kurang lebih ya 2 tahun saya tinggal di sini dan belum pernah makan masakan Indonesia. Saya sudah sangat rindu sekali, dan akhirnya setelah beberapa hari yang lalu saya kenal dengan salah satu teman yang juga dia kerja di China, tapi dia di Guangzhou. Jadi kami ada grup WeChat ya, orang-orang Indonesia yang ada di China, walaupun grup kami cuma sedikit, cuma sekitaran 5 orang saja. Jadi dia kirim video di grup, dia kan makan risol ya pengyaman. Terus aku tanya, kamu bikin sendiri kah risolnya? Terus katanya dia, oh enggak, dia katanya order. Terus aku bilang, order dari mana? Dan dia kirim kontaknya ke saya, dan disitulah baru beberapa hari yang lalu saya mengenal yang namanya Sally. Jadi itu kayak toser ya, dia juga orang Indo yang kawin sama nikah sama orang China, terus dia buka usaha jualan masakan Indo, karena ternyata orang Indo di China itu sudah lumayan banyak ya, dan sudah bertahun-tahun tidak pulang ke Indo dan merindukan masakan Indo. Dan kebetulan beliau juga jago masak, disupport juga sama suaminya tentunya. Jadi dia membuka usaha toserba yang menjual berbagai macam masakan Indonesia, khas Indonesia, kayak rendang sampai bakso, juga ada yang risol, tadi juga ada kayak shumai, dan ada juga instan dari Indonesia, kecap. Jadi bukan cuma makanan jadi, tapi dia juga menjual bahan makanan khas Indo. Jadi dia ada jual ketupat ya pengalaman ya. Ini dia kayak di sini. Jadi dia orang Indo ya. Ini dia jual ketupat. Terus ini anaknya lucu. Ini dia jual, ada sate, aku jadi pengen lagi. Ada bakso, ada super mie, ada mie instan khas Indonesia. Aku cari yang lebih banyak ya. Ada apa? Ada siomay, ada teh kotak, bahkan teh kotak. Ini dia, bisa kelihatan kah? Di situ ada siomay, ada pempek. Jadi pengiriman, katanya dia pakai pengiriman ekspres dari Guangzhou atau Guangzhou sampai di provinsi Hebei di sini. Jadi memakan waktu sekitar 2,5 hari ya, 3 harian. Jadi saya sudah unboxing tadi pagi ya pengiriman, karena ternyata saya takut isi di dalamnya itu rusak. Jadi boxnya seperti ini ya, dikirim. Jadi packagingnya aman sekali. Ini dari Sally, jadi saya sangat puas. Terus ini juga dikasih kayak yang penahan gel awet di dalam. Terus ada es batu yang sudah mencair, makanya pas tiba tadi saya langsung isi di kulkas ya. Dan apa saja yang saya pesan, yaitu ada risol, ada rendang, dan ada bakso. Kenapa saya pesan bakso? Ya karena bakso di sini rasanya itu tidak seperti bakso yang dijual mas-mas atau bakso yang ada di Indonesia. Oke, jadi itu semuanya frozen ya, frozen. Jadi langsung taruh di microwave aja dan santap. Kecuali yang baksonya saya lihat itu kayak ada kuah, jadi terus ada bihun. Jadi saya akan masak ya. Walaupun hari ini panas sekali ya pengyomen ya, saya sampai jerawatan ya ini, karena beberapa hari ini panas sekali, membara sangat. Jadi saya absen jualan juga karena suami ada urusan juga, ada bisnis lain ya. Jadi kesempatan saya untuk membuat video sebanyak-banyaknya. Oke, ini dia pengyoman. Jadi freezernya, kalau di Cina ini freezernya di bawah ya. Jadi ini dia. Ini adalah risol, lumayan banyak ya. Ini isinya 10, harganya 70 yuan atau sekitar
140.000. Memang mahal sih, tapi menurut saya ya lumayan lah daripada mau dibandingkan dengan harga tiket ya kan. Terus ini ada sambalnya, nanti dimakan pakai ini, pakai bihun, dan ini jadi ini yang paket apa? Baksonya. Ini dia, ini bakso sapi yang saya pesannya, kayak ada itu dia kemiri ya kayaknya ini ya. Teman-teman. Rendangnya di sini, jadi packagingnya sangat-sangat memuaskan ya, recommended. Dan ini kuahnya. Nah, jadi saya akan kali ini memasak ini jadi dulu. Harga ya, ini yang rendang ini sekitar ini berapa ya, 40 yuan kalau nggak salah, 40 yuan, jadi sekitar 80.000. Terus yang ini bakso itu 35 yuan, jadi sekitar 75.000. Lumayan toh. Jadi semuanya ini 155 yuan. Oke, next kita ke dapur ya. Kalian sudah pernah kan ke dapur saya yang minimalis ini ya? Cocoklah dengan kehidupan rumah tangga kami yang cuma 2 orang. Jadi untuk seharian saya pakai ini, karena saya seharian pun jarang masak ya penggemar, selalu makan di luar ya. Rumah tangga kami itu sangat banyak sekali sesuatu yang harus dipelajari ya, karena nanti sebentar saja saya ceritakan bagaimana kehidupan rumah tangga kami selama 3 tahun pernikahan. Kuahnya taruh di ini, kuahnya cukup nggak sih Bu? Biar bihunnya, wah kayak ada lemak-lemaknya begitu ya teman-teman ya, hampir menjadi es batu. Kayaknya ini tidak berbau ya. Di sini bumbunya, ya ampun, saya sudah seuzon. Terus kita taruh ini bihunnya ya, sekalian aja dipanaskan. Kita bihunnya. Ini ada cabai, dan ini ada bumbu-bumbunya ya. Ditaruh aja langsung sih. Oh, ada, selain ada cabai ternyata ada ini sausnya ya. Taruh aja berapa butir ya, 5 ya, 6 lah, 6. Oke. Yang apa bumbunya? Oh ini apa sih? Taruh aja. Cuma sedikit aja kan. Cuka deh ini. Oke, dan ini sambal kebanyakan ini ya. Saya juga sudah tidak makan cabai Indonesia, sambal Indonesia asli cukup lama ya, jadi saya takut kalau kepedasannya. Dan next kita mau olah ini risol. Risol juga saya tidak akan panaskan kebanyakan ya. Ini saya buka unboxing. Jadi ini Sali SS Nusantara Food, product of Indonesia. Wow, dilengkapi dengan rica manta. Kalau orang Manado bilang sayang, rica manta. Jadi cabai apa ini kalau Indonesia? Cabai hijau. Jadi saya sangat senang sekali ya. Sekarang tidak dua-duanya saya kesenangan ini. Jadi saya makan berapa ya? 3 deh. 3 cukup ya, jangan terlalu berlebihan. Jadi harus dibuka dulu ya kemasannya ini. Ini saya langsung saja ya taruh di microwave. Kalian bisa lihat kan microwave-nya sebelah situ ya. Coba 3 menitan. Oke. Dan saya dulu mau aduk-aduk ini bakso. Dia sudah mendidih, tapi ini belum cabut lah ya teman-teman, atau alias wah kelihatan pedas. Oke,
Dan juga saya ada kecap. Untungnya, luckily, saya menaruh rica kebanyakan dan saya harus menyalakan ini ya. Jadi akan agak bising. Saya akan mengencangkan volume saya. Oke, ini sudah selesai. Ini dia baksonya. Setengah porsi. Oke, ini sudah bisa dimatikan. Apa rendangnya kita masak sini Jo ya? Pedis ini guys, pedis memang kalau orang Manado bilang. Ya Tuhan, kita sudah mulai lupa bahasa Manado asik. Nggak atuh. Jadi dia plastik luarannya begini yang lumayan tebal juga dan di dalamnya ada kayak begini. Wow. Saya sudah lupa ini berapa gram ya. Saya taruh di ini piring kucing. Lucu nggak sih teman-teman? Daging rendang, piring kucing. Wah. Kalau begini sih saya bisa tinggal lama di sini di China tanpa perlu khawatir ya teman-teman ya, karena sudah ada masakan Indonesia. Nah, piring saya terlalu besar, saya tidak akan langsung menuangkan semuanya ya teman-teman, biar bisa dimakan next time juga berikutnya. Wow, sudah jadi. Panasin rendang, terus nanti aku cut ya pengyoman. Jadi kita next nanti di luar pas mamas. Oke pengyoman, jadi ini dia makanan saya sudah jadi. Jadi sebenarnya ini baksonya berkuah ya, tapi kuahnya sudah kering alias kalau orang Manado bilang so bangka, mie bangka. Tidak apa-apa lah, dan saya sudah taruh kecap karena kelihatannya sangat pedas ya atau pedis. Dan ini adalah risol. Walaupun bentuknya bukan yang tabung ya, bentuknya ini kayak persegi panjang, dan ini yang harumnya mudah-mudahan sampai ke layar kalian. Itu rendang. Jadi sayang sekali tidak ada masakan Manado ya, tapi bersyukur saja ya pengyoman ya, sudah tahu makanan Indonesia itu jual di Miss Sally. Terima kasih. Dan untuk minum, saya minum air putih saja alias teh. Minum teh Jo. Dan mari kita berdoa. Jadi amin. Jadi yang pertama saya mau merasakan itu adalah ini. Duh. Jadi ini sudah tidak berbentuk ya pengyoman ya. Apakah enak atau ada beda-beda dikitnya, karena bagaimanapun kan bikinnya di China pasti ada beda-beda dikit lah. Bau rica. Bau rica sekali. Pedis. Saya coba baksonya ya. Ini baksonya besar loh, lumayan besar. Jadi menurut saya harga 80.000 oke lah. Ya kan di Manado juga pernah ada jual bakso 80.000. Kalian tidak tahu seberapa berharganya bakso ini di sini bagi saya. Walaupun rasanya tidak sekenyal yang di ini bakso urat ya yang saya pesannya. Walaupun tidak sekenyal yang ada di mas-mas di Manado, tapi rasanya much better atau berkali-kali lipat lebih nikmat daripada bakso yang dijual di sini. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi besok baksonya saya mau goreng saja. Jadi bakso goreng. Saya cobain yang semuanya dulu ya pengyomannya. Saya mau coba ini rendang. Rendang ini baunya good. Sekian lama saya tidak makan rendang. Walaupun saya bukan orang Padang. Rendang itu makanan khas Padang nggak sih? Pokoknya bukan makanan khas Manado.
Ini dia. Jadi kalau rendang kan daging sapi juga jual di China. Tapi yang bumbunya, saya juga bingung dia bumbunya bagaimana. Soalnya kalau di China itu tidak ada ketumbar. Saya tidak perlu mengetahui rahasia perusahaan. Yang penting saya bersyukur saja sudah yang jual ya makan. Begini sini tarian Padang. Saya suka. Saya suka. Pedas. Walaupun tidak seindah masakan Padang ya di rumah makan Padang, tapi overall mendekati, sangat-sangat mendekati. Saya suka. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus sudah memperkenalkan saya dengan Sally. Setelah sekian lama, padahal dia ternyata sudah di Guangzhou itu jualan sudah dari beberapa tahun lalu. Tapi ya karena itu saya tidak tahu juga ya kan. Karena saya mau makan ini risol. Risol kayak ada bau-bau begitu ya, tapi mudah-mudahan tidak rusak ya pengumuman. Saya juga tidak bisa menyalahkan yang penjualnya karena pengiriman juga kan. Terus cuaca ini panas sekali, swear. Jadi ini si dalamnya mana ya untuk memperlihatkan kepada kalian semua. Saya sampai melantai loh ini pengirimannya. Apakah teknik yang dilakukan artis-artis bisa bekerja kepada artis figuran seperti saya? Jadi gimana makannya itu makan. Saya rada deg-degan mau makan ini karena saya sudah lama tidak makan pedas sekali ya teman-teman. Suami saya larang makan terlalu pedas karena saya sakit-sakitan. Nggak boleh tak salah, kalau orang mana ada bilang nggak boleh tak salah, dia sensitif. Sorry, tahu mau kata-kata apa alias speechless. Sekian lama aku menunggu Sally. I love you Sally. Walaupun Sally saya tidak tahu Sally ada channel YouTube atau tidak, karena saya meyakini kalau dia sudah memiliki uang yang banyak dari usaha ini ya pengumuman, karena yang langganan banyak loh. Karena dia bukan cuma jual satu menu. Jadi next kalau saya terima gaji saya akan beli yang, kalau sate saya tidak begitu tertarik untuk beli ya, karena di sini juga satenya menurut saya enak. Tapi oke lah, saya akan coba terus ada kelebihan uang. Tapi next saya pengen coba bakso yang lain karena saya terobsesi dengan bakso. Oke lah pengumuman, jadi terima kasih sekali karena kalian setia sampai detik ini menyaksikan video saya, walaupun saya itu jarang sekali upload ya, karena saya yaitu membantu suami saya ya pengumuman. Karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya, itu suami saya itu yes manja, tapi bukan berarti dia apa-apa minta no, tapi dia dimanjakan oleh papanya sendiri. Papanya itu sok tegas kali ya. Mertua saya itu kalau di depan, misalnya kalau mereka ngomong itu bicara, kalau ada saya itu kayak tegas begitu, Bem. Kamu harus tahu bagaimana mencari uang, katanya begitu pembicaraan mereka. Tapi di belakang layar, behind the scene, bapaknya nyesel, tanya, kamu ada uang, saya kirim uang. Tapi suami saya selalu bilang tidak usah, karena kami ada uang, kami ada cukup uang. Tapi papanya itu
selalu ada celah untuk kirim. Misalnya kan papa saya itu bekerja itu gajinya diterima per tahun ya pengyoman, jadi lumayan besar. Terus dia bilang begini, katanya kalau terima gaji itu harus di 2 rekening. Saya pikir pakai logika, kenapa harus 2 rekening? Jadi katanya dia cuma punya 1 rekening, padahal dia ada berbagai macam bank ya pengyomannya, tapi katanya yang aktif cuma 1 itu. Terus dia butuh akun lagi, jadi katanya anaknya boleh. Ya otomatis uangnya kan sebagian diberikan, terima gajinya itu ditransfer ke rekening suami saya kan, suami. Nah terus pas dikasih tahu pas sudah masuk uangnya begitu ya. Terus suami tanya, nanti kapan saya mau kapan kamu mau papa mau saya transfer gitu. Terus papanya bilang, nggak usah, simpan saja. Itu kan jadi bersyukur sih papa mantu masih tetap terus menopang ya finansial kami. Tapi kadang-kadang itu yang membuat Wang Jin itu sebagai kepala keluarga, dia kayak ada momen-momen sendiri dia itu susah untuk mengambil keputusan ya, karena dia kayak masih bergantung sama papanya. Itu kayak kita mau buka usaha gitu, dia kan ada cita-cita mau buka usaha, tapi karena pandemi juga aku bilang sabar dulu deh, jangan buang-buang uang lagi. Kayak di Indonesia kan kita pernah mau coba buka usaha jualan baju tahun 2020 itu. Kita jual kendaraan kita yang pertama, yang Nissan itu, lakunya sekitaran 300 jutaan ya pengyoman. Terus kita borong tas di Baigo. Nah aku bilang ke suami, jangan borong dulu terlalu banyak. Aku bilang jangan sampai ngabisin uang ya gitu ya pengyomannya. Lihat dulu perkembangan jualnya gimana. Tapi suami itu ya beda orang juga kan, beda pemikiran. Dia itu orangnya cauji alias terburu-buru. Dia katanya biar 1 kali pengiriman begitu, masuk akal juga sih sekalian pengiriman. Tapi kan kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Maksud saya tuh lihat dulu perkembangan jualannya gimana. Nanti kalau oke kan kita bisa tambah lagi. Kan sekarang apa-apa tinggal pakai WeChat kalau mau transfer, dan untuk pengiriman juga tinggal pakai WeChat. Nah siapa yang tahu memang awal Desember itu jualan kita oke, di awal Desember 2019, karena kan Christmas juga, jadi orang Manado itu antusias sekali beli banyak ya. Tapi pas di awal tahun 2020 datanglah pandemi ini, dan kita mandat sampai saat kita pulang itu susah sekali untuk jualan, karena suami juga parno, dia tidak mau keluar lagi kamar karena waktu itu kan pandemi lagi serius-serius ya namanya. Nah sampai kita pulang, kita sampai 1 tahun itu tidak ada kendaraannya di China. Tapi saya kan sudah terbiasa, ada sepeda listrik juga kan. Kendaraan itu juga papa yang belikan. Kita sudah bilang kan ke bapak, biar kita saat ini kita sabar, kita juga nggak mau kemana-mana kok. Ke kota juga tinggal pakai bus juga sangat nyaman kan. Kemana-mana ada taksi, ada sepeda listrik. Jadi sebenarnya ada mobil itu tidak sebuah keharusan ya, bukannya sesuatu yang terburu-buru. Tapi papa yang mau belikan kita mobil kan, yang sekarang yang lebih kecil ya, dan yang second juga ya, tidak baru seperti yang Nissan itu, makanya dijual lumayan mahal. Yang mobil kedua kami ini dikasih papa itu katanya hadiah Imlek. Ya ampun. Saya bersyukur ya papa masih memperhatikan. Cuman lama kelamaan saya takutnya suami masih takut untuk berbuat keputusan, apalagi kalau misalnya papa sudah lanjut usia, sudah tidak bekerja. Walaupun sekarang dia masih muda ya, dia masih 50 tahunan ya. Opa oma juga begitu, opa oma Wang Jin. Mereka tuh kalau dari cucu-cucu lain setiap Imlek itu kan kasih uang kan ke oma opa. Dia terima nih. Terus kalau kita sama Wang Jin kasih uang ke mereka itu tidak terima, katanya kalian masih baru, uangnya belum banyak sekali, nanti kalau ada uang banyak baru kasih ke oma dan opa. Oke lah, kita terima kan. Terus setelah Imlek, uang yang dia kumpulkan itu yang dari cucu-cucu yang
sebelah-sebelah. Dia kumpulkan terus dia kasih ke saya dan Wang Jie. Katanya takut kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan setiap hari. Padahal ya ampun, seperti yang kalian dilihat di video kan, saya selalu kenyang dan apapun ada ya, begitu ya pengyoman. Saya sudah puas, saya sudah cukup, tapi Oma dan Opa itu selalu khawatir ya kalau kita kekurangan uang ya. Karena saya maklum sih, karena Papa juga kan gagal dalam berumah tangga itu sama istrinya yang lalu kan, namanya Wang Jian. Mungkin karena dulu kan masih kesulitan uang untuk orang Cina. Orang Cina kan nanti ekonominya bertumbuh pesat itu di tahun 2002 kalau nggak salah, tahun 2012 kalau nggak salah itu. Pas Wang Jian juga papanya berkarir, udah banyak uang. Tapi makanya sudah diberikan ini semua dan masih memberikan kami. Sekarang dia juga masih bekerja itu kan. Nah takutnya seperti itu ya. Kalau ada bungkusan di dalam plastik, pasti itu uang kan doi. Jadi kita kembalikan ke Papa. Kalau kasih kembalikan ke Papa, pasti Papa kasih ke Oma dan Opa, karena Papa juga nggak suka kalau misalnya kita itu terima uang terlalu banyak dari Oma dan Opa. Nah begitu ya pengyoman ya. Sekarang durasinya sudah panjang sekali, nanti saya cut yang bagian tidak perlu. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen di bawah, share channel ini ke teman-teman kalian, dan semoga kalian suka, dan kita bertemu lagi di episode seru selanjutnya. Dadah, Nyonya Wang di sini. Milka dan Wang Jin di sini. Orang Manado di China. Yeay.